Indonesia itu mempunyai cadangan nikel dunia terbesar di dunia sebesar 20% dan total cadangan dunia itu adalah Indonesia. Dan satu hal lagi, 80% bahan baku dari membangun baterai sel itu ada di Indonesia, yaitu mangan, kemudian nikel, sama kobalt. Kobalt ini bagian daripada turunan dari pembangunan pabrik smelter nikel. Yang kita nggak punya itu litiumnya aja, dan itu mungkin bisa impor dari Australia atau dari mana. Nah, tetapi kita harus akui bahwa yang punya teknologi ini kita nggak punya. Yang punya teknologi ini cuman Korea, kemudian China yaitu CATL, kemudian ada Eropa dan Amerika. Nah, LG salah satu perusahaan terbesar di dunia yang khusus bermain di dunia baterai. Dia sudah punya pasar. Bahkan Tesla pun supplier yang menyuplai baterainya adalah LG. Nah, perpaduan dari LG dan pemerintah Indonesia yang diwakili oleh BUMN itu adalah Antam, MindID, PLN, sama Pertamina. Ini merupakan deal yang sangat luar biasa. Kenapa saya katakan sangat luar biasa? Karena belum ada deal pasca reformasi, deal bisnis sebesar ini 9,8 billion US dollar, dan betul-betul negara hadir dalam mengawal proses deal ini, di mana sahamnya BUMN sebagai representasi negara ikut, dan ini deal bersih. Saya harus mengatakan ini deal bersih tanpa ada, kita nggak memakai konsultan-konsultan dari asing ya, nggak ada nih. Jadi ternyata orang-orang di BKPM ini dan BUMN itu orang hebat gitu loh, bisa merumuskan deal yang luar biasa. Apa yang saya mau sampaikan, Alin? Selain dari persoalan bagaimana kemudian industri ini dibangun, tapi juga industri ini melibatkan selain daripada kolaborasi BUMN, tapi juga melibatkan pengusaha nasional yang dari daerah, dan UMKM dari seluruh rantai pasoknya. Ini belum pernah terjadi juga, Lin. Nah, ini adalah wujud implementasi dari perintah Bapak Presiden bahwa setiap investasi yang masuk hendaknya dikawinkan dengan pengusaha-pengusaha kita yang ada di lokal, UMKM yang memenuhi syarat sudah pernah tentu. Dan ini salah satu output implementasi daripada pesan Undang-Undang Cipta Kerja. Ini penting ini biar kita tahu juga, Tin. Ini salah satu tujuan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, Lin. Nah, apa yang terjadi, Lin? Bayangkan kemudian kalau LG ini berhasil, kemudian kita lakukan groundbreaking di semester pertama di 2020, maka Indonesia akan menjadi salah satu negara yang akan menyuplai baterai sel di seluruh dunia. Dan ini akan menjadi kebanggaan tersendiri. Sebab apa? Di hampir semua belahan dunia orang mengatakan bahwa Indonesia itu negara kaya. Tetapi tidak pernah ada satu produk yang betul-betul kita pemain mayoritas yang menyuplai kebutuhan dunia. Contoh, kita dulu raja kayu, Lin. Kayu kita habis, nggak ada industri kayu kita yang hebat. Yang kedua, kita punya emas. Emas kita hampir tinggal sedikit. Kita bukan pemain industri emas. Karena kita cuma ambil bahan baku, kemudian kita ekspor. Yang ketiga, kita punya batu bara yang cukup. Tapi kita nggak pernah melakukan hilirisasi yang baik. Kita tidak, sekarang baru mulai masuk di gasifikasi. Ada 2 perusahaan yang baru masuk. Air produk yaitu bikin metanol sama gas. Karena gas kita kan impor 5,4 juta per MMTU per tahun. Yang ketiga, yang keempat, laut. Kita punya banyak laut. Tetapi kita sudah kalah industri dengan Vietnam dan Thailand. Mereka sudah lebih efisien. Ikan kita nggak mungkin habis. Tetapi proses pembangunan industri mereka sudah lebih efisien. Terakhir tinggal nikel nih. Jadi kalau nikel ini tidak mampu kita tata kelola dengan baik, maka Indonesia ini akan tinggal kenangan. Nah, makanya kemudian Bapak Presiden berpikir atas kebijakannya bahwa kita tidak boleh melakukan ekspor ore, dan itu BKPM menginisiasi di bulan Oktober tahun 2019 ketika kami dilantik 4 hari kami langsung putuskan dilarang ekspor ore. Kita bangun hilirisasi supaya dunia tahu bahwa Indonesia punya satu kontribusi terbesar dalam rangka mengurangi pencemaran lingkungan, dan sekaligus kita bisa melahirkan produk yang namanya baterai sel. Begitu, Alin.